Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Amalia. NPM saya 1935-10455. Saya berasal dari kelas 3E dengan prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 13, yaitu tentang dokumen objek model. Apa sih dokumen objek model itu? Yaitu sesuatu yang membuat JavaScript dapat berbicara dengan browser. Browser objek model itu diwakili oleh induk window. Nah, window ini disupport langsung oleh browser. Perbedaan browser objek model dan dokumen objek model. Nah, yang pertama, browser objek model. Yaitu yang pertama dapat mengakses dan memanipulasi browser window. Yang kedua, belum memiliki standar. Selanjutnya, dokumen objek model. Yang pertama, itu bagian dari browser objek model. Yang kedua, untuk memanipulasi HTML. Yang ketiga, memiliki standar yang diatur oleh W3C. Properti dari window yaitu ada 5. Yang pertama, navigator, screen, dokumen, history, dan location. Yang pertama, screen. Ketika ingin mengetahui informasi dari window, dapat menggunakan sintak window.screen. Nah, yang kedua, location. Digunakan untuk mengetahui alamat dari HTML yang sedang dibuka. Dan dapat menggunakan sintak window.location. Yang ketiga, history. Berisi history dari seorang user atau privasi dari seorang user. Maka kita diberi batasan untuk mengakses ini. Dan untuk mengaksesnya dapat menggunakan sintak window.history. Yang keempat itu navigator. Berisi informasi dari visitor browser yang digunakan. Yang kelima yaitu dokumen. Berfungsi untuk memanipulasi segala halaman web, atribut elemen dengan menggunakan sintak window.document. Selanjutnya yaitu window method. Yang pertama, pop-up box. Yaitu ada 3. Yang pertama, alert box, confirm box, dan prompt box. Alert box yaitu untuk menampilkan informasi. Confirm box yaitu untuk mengkonfirmasi. Ada 2 button, yaitu OK dan cancel. Jika kita tekan OK, maka bernilai true, dan jika cancel, maka akan bernilai false. Yang ketiga itu prompt box, yaitu untuk bisa menginputkan jawabannya. Selanjutnya itu timing events, yaitu suatu perintah yang akan dieksekusi dalam jangka waktu tertentu. Bisa menggunakan set timeout dan set interval. Set timeout yaitu dia bisa memberikan batas waktu jeda pada program. Dan set interval akan dieksekusi terus-menerus. Selanjutnya yaitu cookie. Cookie ini dapat menyimpan informasi dari user di web. Contohnya, ketika kita membuka suatu halaman web, ketika kita ingin merefresh, maka tampilannya akan kembali ke semula. Nah, hal ini dapat diatasi dengan cookie. Di cookie juga kita dapat mengatur expire date-nya dan juga dapat mengatur spesifikasi default-nya. Selanjutnya yaitu local storage, yaitu suatu objek yang dapat memberikan akses ke penyimpanan lokal pada website. Penyimpanan lokal ini sama dengan cookie yang dapat menyimpan, membaca, dan menambahkan. Keunggulannya tidak ada expire date-nya dan akan menghilang jika kita mendelete-nya. Dan tidak akan hilang jika kita mendelete-nya. Nah, selanjutnya yaitu
dapat disimpulkan bahwa jika kita merefresh, maka data yang telah kita buat tidak akan hilang. Itu menggunakan local storage. Nah, selanjutnya itu session storage. Nah, itu suatu objek yang identik dengan local storage. Perbedaan session storage dengan local storage itu hanya kalau session storage ini hanya bisa untuk menyimpan data untuk satu sesi. Dengan kata lain, data akan terhapus jika kita merefreshnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan indeks, style, dan apps.js yang saya buat. Yang pertama ini index.html, selanjutnya ke apps.js-nya. Ini ada beberapa yang saya buat. Lanjut ke style.css untuk mempercantik halaman halaman webnya. Lanjut ke halaman web. Ini tampilan webnya. Sebenarnya ada yang error, cuma saya tidak menemukan di mana errornya, dan tampilan webnya seperti ini. Kita tekan ini juga nggak keluar. Sekian, terima kasih.